Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kita jumpa kembali di channel Nasrul Kadin. Untuk video yang ketiga ini ya. Ini video saya yang ketiga. Kita akan coba bahas ya. Coba bahas masih tindak lanjut juga. Masih tindak lanjut dari video yang sebelumnya yang sudah saya upload terkait dengan investasi. Tetapi pemirsa, sahabat Nasrul Kadin, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang investasi di Anambas, saya mungkin ada teman-teman atau sahabat NK yang bertanya tentang apa sih sesungguhnya Kadin itu. Jadi di dalam channel ini ya, di dalam channel Nasrul Kadin, sebenarnya sesungguhnya itu bukan nama saya. Nama saya sungguhnya adalah Nasrul Arsad. Kemudian saya buat channel Nasrul Kadin. Nah, Kadin itu adalah sebuah organisasi pengusaha. Namanya jadi singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Jadi ada kamar. Kalau ibarat sebuah rumah itu, di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah, analoginya kamar-kamar ini adalah bidang-bidang usaha ya, baik itu perdagangan maupun industri. Jadi organisasi Kadin ini adalah kumpulan dari pengusaha-pengusaha yang tujuannya untuk membina pengusaha agar bisa lebih profesional. Nah, Kadin ini dia dibentuk berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 ya. Jadi Undang-Undang Kadin itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri. Kemudian dalam anggaran dasarnya Kadin ini ditetapkan sebagai keputusan presiden. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin itu dituangkan di dalam bentuk keputusan presiden, yaitu nomor 17 tahun 2010 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kamar Dagang dan Industri. Nah, sesungguhnya sahabat NK, perlu juga mungkin saya jelaskan di sini tugas dan fungsi ya, tugas dan fungsi Kadin. Jadi berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin, disebutkan bahwa Kadin itu berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah dan antara pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional. Jadi jelas ya sahabat NK sekalian, bahwa keberadaan Kadin ini
dilandasi dengan undang-undang. Jadi sama dengan beberapa lembaga-lembaga pemerintah non departemen ini sesungguhnya nih kalau saya mempersepsikan ya seperti itu. Jadi pemerintah memang menginginkan agar pengusaha-pengusaha ini bisa lebih profesional di dalam menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya. Karena itu maka dibuatlah undang-undang dan dibuat keputusan presidennya. Jadi itu teman-teman sekalian, pemirsa sahabat NK, legal standing ya. Jadi legal standing, bahasa hukum pula yang keluar kan. Jadi legal standingnya channel Nasrul Kadin ini adalah untuk bagaimana memaksimalkan, mempromosikan investasi potensi investasi di daerah. Jadi sesuai dengan tingkatannya. Kalau Kadin Indonesia itu dia fokus terhadap pemberdayaan pengusaha-pengusaha nasional. Kemudian Kadin Provinsi sesuai dengan tingkatannya membina pengusaha-pengusaha di tingkat provinsi, dan untuk Kadin di kabupaten kota membina pengusaha-pengusaha yang ada di kabupaten kota itu. Tentu Kadin ini harus bersinergi, dia menjadi mitra strategis dengan pemerintah. Jadi pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi. Jadi itu sahabat NK sekalian. Nah, saya untuk video yang ketiga ini kembali menindaklanjuti. Jadi ini saya mencoba untuk runut ya. Jadi runtun dari video pertama, video kedua, kemudian video yang ketiga ini untuk fokus kepada investasi dulu. Nah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi video yang kedua itu kita membahas tentang investasi di sektor perikanan. Nah, kenapa perikanan ini penting? Karena menjadi pembahasan awal di channel ini, karena memang di Anambas ini potensi terbesar selain dari migas ya. Jadi ada perusahaan migas di Anambas. Potensi terbesar yang kedua itu ada di sektor perikanan. Tetapi bahkan sesungguhnya kalau saya melihat sektor perikanan ini bahkan dia menjadi potensi yang terbesar, potensi pertama selain dari migas. Karena kalau ikan ini, potensi ikan ini kalau dia terus dijaga secara berkesinambungan, secara kontinuitas, ini tidak akan pernah habis. Tetapi kalau dia migas, maka dia ada waktunya, pasokan potensi migas itu bisa habis. Nah, kalau perikanan, sepanjang kita bisa menjaga ekosistem di laut, misalnya menjaga dari jarahan kapal-kapal asing, illegal fishing, kemudian dari kapal-kapal cantrang yang merusak ekosistem laut, maka keberlanjutan dari ekosistem hasil laut ini bisa terus bisa dipertahankan dan tentu akan tetap dirasakan oleh masyarakat, khususnya kepada nelayan-nelayan di daerah ini. Jadi itu sahabat NK kalian. Karena itu sekali lagi di channel yang ketiga ini kita masih fokus terhadap bagaimana mendorong investasi di sektor perikanan ini.
Karena begini sahabat NK, seperti yang saya jelaskan tadi, sampaikan tadi bahwa kalau potensi migas itu ada waktunya. Nah, kalau di sektor perikanan ini dia terus sepanjang kita bisa menjaga, dia terus akan berlanjut. Kalau video sebelumnya kan saya sempat menjelaskan bahwa potensi saat ini potensi perikanan di Anambas ini berdasarkan data dari Dinas Perikanan, Pertanian dan Tanaman Pangan, bahwa ada di sekitar 3.000 ton per bulan. Nah, sesungguhnya ini bisa lebih maksimal jika potensi-potensi ini kita berdayakan, kita maksimalkan. Bahkan kalau saya mengkalkulasi, menghitung, potensi ini bisa sampai di angka 10.000 ton per bulan. Jadi bisa dibayangkan sahabat NK, kalau di Anambas ini kita bisa memaksimalkan sumber daya perikanan ini pada angka 10.000, pada angka 10.000 ton per bulan. Nah, kalau video sebelumnya saya coba mengkalkulasi mengalihkan 50.000 harga rata-rata, maka kalau dia 10.000 ton, maka ada potensi penerimaan daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat, atau istilahnya itu adalah devisa daerah, ada sekitar 500 miliar per bulan pemirsa sahabat NK. Jadi ini luar biasa, jauh lebih besar potensi ini, potensi perikanan ini dibanding dengan sektor migas misalnya, yang sampai hari ini daerah masih ditetapkan sebagai daerah penghasil. Jadi 500 miliar per bulan. Karena itu sahabat NK sekalian, Kadin berdasarkan undang-undang anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin, dengan tujuannya mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta, berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkatan, akan terus mengawal ini, mempromosikan setiap potensi-potensi di daerah ini, yang tujuannya adalah bagaimana potensi di daerah ini bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Dan ini sahabat NK sekalian sangat relevan dengan apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kepala BKPM, ya, Pak Bahlil Lahadalia, yang beberapa hari yang lalu kalau tidak salah melaunching ada program untuk bagaimana memberdayakan pelaku-pelaku UKM di daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, memang ini pemerintah sangat konsen terhadap bagaimana memberdayakan pelaku-pelaku UMKM di daerah. Misalnya Pak Menteri, Pak Bahlil menekankan kepada setiap pengusaha-pengusaha nasional, perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerah itu untuk ikut menggandeng pengusaha-pengusaha lokal. Jadi ini perintah perintah dari Pak Menteri, dan Pak Menteri sendiri, Pak Bahlil, itu menindaklanjuti instruksi dari Bapak Presiden berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sahabat NK sekalian, Kadin Kabupaten Kepulauan Anambas sekali lagi akan fokus, ya, terus memberikan edukasi, pencerahan, memberikan informasi-informasi yang positif kepada dunia usaha, pengusaha-pengusaha, untuk bisa
berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebab tentu bermitra dengan pemerintah ya sebagai mitra strategis. Karena pemerintah sendiri tidak akan maksimal jika tanpa dukungan dari semua pihak. Nah, Kadin sebagai lembaga atau organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan pengusaha sangat berperan besar di dalam mengembangkan peningkatan perekonomian di daerah. Jadi itu sahabat NK, sebenarnya tidak perlu panjang-panjang juga ya kalau kita buat video nanti teman-teman sekalian jadi boring juga menontonnya. Cukup 10-15 menit, itu pun menurut saya sudah terlalu panjang. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Intinya channel Nasrul Kadin ini kita spesialisasikan, kita fokuskan kepada bagaimana memberdayakan pengusaha-pengusaha, memberdayakan perekonomian di daerah ini, di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tentu tujuannya adalah agar tercipta lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nanti komen ya, karena ini channel baru saya, di komen saja kalau misalnya ada masukan-masukan. Kami dengan senang hati. Ini video ini masih sangat sederhana, jadi saya memang bukan YouTuber profesional. Ini memang saya buat betul-betul untuk bagaimana bisa menyampaikan, jadi wadah menyampaikan informasi-informasi saja kepada masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha. Demikian sahabat NK, nanti sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti akan ada video keempat. Mungkin nanti kita masih menindaklanjuti dari tema kita pada hari ini yang masih membahas seputar dari Kadin dan investasi di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.